Kita akan mencoba membahas ya mengenai beberapa kondisi umum dan kondisi awal mengompol pada orang dewasa itu bisa terjadi, dan apa saja itu? Yuk kita bahas. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Dr. Ivan di channel Curhat Sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai suatu yang mungkin umum gak umum ya di masyarakat, yaitu mengenai mengompol pada orang dewasa. Hayo, kenapa ya? Jadi kondisi mengompol pada orang dewasa ini sebenarnya harus dilakukan evaluasi lebih jauh ya. Cuma kita akan mencoba membahas ya mengenai beberapa kondisi umum dan kondisi awal mengompol pada orang dewasa itu bisa terjadi, dan apa saja itu? Yuk kita bahas. Oke, jadi kalau misalnya mengompol pada orang dewasa itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor penyebab ya. Mengompol itu kan kondisi mungkin buang air kecil ya yang terjadi pada kondisi saat tidur ya, itu disebut mengompol. Dan kondisi mengompol pada orang dewasa ini bisa disebabkan oleh beberapa penyebab dan beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa saja karena kondisi tidur yang terlalu lelap ya. Mungkin sebelumnya yang bersangkutan ini kecapean ya, habis itu tidurnya terlalu lelap, dan sebelum tidur itu sudah menahan pipis dulu atau mungkin menahan buang air kecil, sehingga ketika kondisi tidur tanpa sengaja itu menjadi mengompol ya. Itu kondisi tidur terlalu lelap bisa menyebabkan kondisi mengompol pada orang dewasa. Selain daripada itu, mengompol pada orang dewasa ini juga bisa disebabkan karena kondisi persarafan secara pusat ya, biasanya berhubungan dengan kemampuan untuk menahan pipis. Dan kondisi ini biasanya berhubungan dengan gangguan persarafan. Selain daripada itu, yang kedua ini juga berhubungan dengan yang ketiga. Selain daripada gangguan persarafan, bisa saja mengompol ini disebabkan oleh karena kondisi otot yang menahan dari kantung pipis itu juga tidak maksimal. Bisa karena faktor usia, atau mungkin faktor pada wanita ini melahirkan sering ya, atau mungkin melahirkan bayi besar, itu juga bisa membuat destruksi atau mungkin kerusakan pada otot yang menahan buang air kecil tadi. Dan ini bisa 11-12 antara gangguan persarafan dan juga gangguan otot. Dan yang keempat, ini bisa juga kondisi mengompol pada orang dewasa berhubungan karena kebiasaan ya, masalah psikologis. Jadi dari kecil itu tidak dibiasakan untuk menahan pipis, tidak dibiasakan untuk tidak mengompol, dan ini bisa terbawa sampai pada kondisi dewasa. Dan hal ini juga bisa berhubungan pada psikologis karena kecemasan ya. Karena saking cemasnya tidak bisa menahan pipis, malah kondisi tersebut terjadi tersetting. Kalau misalnya malam-malam itu bisa mengompol, dan itu bisa jadi mengompol beneran. Nah, itu sedikit tentang beberapa kondisi penyebab mengompol pada orang dewasa. Lalu bagaimana penanganannya? Oke, jadi kalau misalnya penanganannya sendiri itu memang sebenarnya berbeda-beda, tetapi beberapa contoh yang bisa dilakukan sementara di rumah sebelum melakukan pemeriksaan, yang pasti jangan terlalu banyak minum sebelum tidur jika memang Anda sering ngompol ya. Terus habis itu yang kedua, pastikan Anda untuk buang air kecil dulu atau mungkin pipis dulu ya sebelum tidur. Dan yang ketiga, pastikan Anda untuk tidak tidur secara lelah berlebihan ya. Jangan kelelahan secara berlebihan, dan jika memang hari itu Anda sangat lelah, maka balik lagi ke poin kedua, yaitu untuk pipis dulu sebelum tidur ya. Jadi itu beberapa penanganan mungkin pencegahan dari ngompol itu sendiri. Kalau misalnya ngompol mungkin hanya terjadi sekali atau mungkin maksimal 2 kali, Anda tidak perlu cemas ya. Mungkin itu disebabkan oleh ketidaksengajaan beberapa faktor yang sudah dijelaskan di atas. Tetapi kalau misalnya orang dewasa ini
mungkin sudah berulang kali, atau mungkin kondisi mengompol ini disertai beberapa kondisi lainnya, itu bisa saja berhubungan dengan kondisi persarafan dan otot tadi. Jadi silahkan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin sebatas itu yang bisa kita bahas mengenai kondisi mengompol pada orang dewasa kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like dan share karena itu berarti bagi kami, serta jangan segan untuk berdiskusi di kolom komentar jika Anda memiliki pertanyaan atau mungkin hal atau informasi lain yang ingin didiskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.